Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan kelompok I. Saya Sally Olivia dengan teman-temanku. Halo teman-temanku. Halo, Halo, di sini ada siapa saja? Ada di sini aku ada Zulfa, Cyril. dan aku ada Catherine. Hari ini kita akan membahas tentang keadilan di masa pandemi ya. Iya, Betul. bener banget. Iya, betul banget tuh. Memang sih ya, di Indonesia saat ini banyak sekali berita-berita di mana adanya korupsi, segala macam, nilai-nilai, kayak hand sanitizer, kayak bisa sampai berapa sih? 500 bisa kali ya? Iya, terus juga harga Bisa. masker awal-awal gitu kan. Iya, Nah, makanya. Iya, lagi krisis kesehatan banget nih. Iya, iya, guys. dan krisis juga ekonominya juga gitu loh. Iya, Hmm, bener banget. Menurut Catherine nih, latar belakangnya bisa jadi penyebabnya itu kenapa apa sih? Kalau COVID kan Menurut pasti. kalau menurut saya sih latar belakang terjadinya kenaikan itu karena eh, krisis itu masker-masker dan alat-alat medisnya. Jadi kayak orang-orang tuh mengambil keuntungan dari situ. Jadi latar belakangnya sebenarnya uang sih. Uang, Kayak lalu uang ya. orang-orang tuh kayak mengambil kesempatan dalam masa pandemi ini. Padahal kan harusnya dalam masa pandemi ini saling membantu gitu ya. Tapi biasanya ya hal kayak gitu juga dipengaruhi karena demand kitanya tuh naik gitu loh. Iya, karena kan kalau misalkan demand naik, sesuatu barang itu akan pasti langka gitu kan. Langka, Dan harganya iya. juga naik gitu loh. Apalagi kan negara kita nih kurang banget ya persiapannya gitu dalam menghadapi pandemi Iya. seperti ini. Iya, Karena kan pandemi juga itu datangnya secara tiba-tiba kan ke Indonesia gitu. Iya, benar. Iya. Tuh makanya kok kayaknya bisa Indonesia tuh ngalamin resesi gitu. Apalagi kan ini kan apa? Lagi masa-masanya orang tuh kayak kita kan barusan lulus SMA aja kayak program kelulusannya tuh di rumah kan. Apalagi kan Ya gitu aja. kalau di aku tuh proses kelulusannya tuh malah kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau kalian mungkin kayak gimana? Aku juga sama kayak gitu. Sama di aku juga kayak gitu. Semuanya Cuma dibatalin kita, kan ya? Oh, berarti aku sendiri dong yang beda. kenapa tuh? Wah, Kalau di aku tuh masih kayak biasa aja. Kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi emang nggak ada dari sekolahnya sih. Cuman dari anak-anaknya aja. ada kayak Zoom. Oh, Kenapa, Vel? Kayak itu loh, apa? Biasanya kan kalau kamu kan katanya kan diadain acara. Berarti kan kayak lewat Zoom gitu apa tatap muka? Tatap muka. Cuman nggak dari sekolah, dari Oh, berarti itu inisiatif aja ya? Inisiatif. Oh, Oh, berarti SMA tuh juga kayak itu ya, ngalamin aduh ini COVID nih, kayaknya uang tuh harus benar-benar di-keep gitu, disimpan. Ya, bener banget itu. Ya, betul iya. banget. Apalagi sekarang ekonomi nih serba naik gitu. Iya, Makanya. bener banget. Terus tuh, kalau nggak salah nih, kan ada berita baru. Menteri Kelautan ya, kalau nggak salah ya. Yang Oh iya. itu kan lagi masa pandemi ini, kita lagi ngalamin resesi. Ternyata kan gara-gara masalah lobster, dia gimana itu sih masalahnya? Aku jadi kayak bingung banget gitu. Yang aku sayangkan sih dia tuh baru menjabat ya sebagai seorang pemerintah, tapi dengan waktu yang begitu singkat dia sudah melakukan hal tersebut sih, itu sangat disayangkan ya. Aduh, itu apalagi kan yang dijual apa? Iya. Bibit lobster, apa lobster yang udah besar sih? Bibitnya ya? Kalau Sepertinya sih bibitnya.
Hmm, ini kayak kayak udah kayak bener-bener contoh besar gitu ya. Ini eh, keadilannya itu nggak ada gitu loh. Kayak bener-bener mainin uangnya rakyat gitu nggak sih? Uangnya pemerintah. Iya, bener Oh iya, banget. apalagi pas Benar. keadaannya kayak gini gitu. Setuju itu Kayak aku. seolah-olah tuh dimanfaatkan guys. Iya, rakyat seolah-olah kayak dimanfaatkan gitu. Kasihan kan? Lagi Iya. masa pandemi gini, rakyat nggak dapat keadilan. Iya tuh. Apalagi kan menurut kalian sistem pemerintahan ini pengaturan ekonominya sama kesehatannya menurut kalian gimana? Bener-bener nggak seimbang sih. Iya, Pasti. nggak balance gitu sih. Waduh, gimana tuh? Coba jelasin coba. Nggak seimbangnya itu antara siapa dengan siapanya, apa gimana tuh? Kan di Indonesia ini kita juga sendiri tahu ya bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia ini masih sangat tinggi, apalagi pas pandemi kayak gini banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Berarti kan ekonomi mereka kan menurun ya. Namun sebagai pejabat pemerintah itu kan mereka digaji oleh rakyat gitu. Tapi mereka malah memakan uang rakyat, itu sangat disayangkan banget sih. Maksudnya berarti mereka orang-orang yang tidak punya moral gitu. Mungkin ada yang mau Ya gitu. ditambahin? Mungkin gini, apa namanya, kan pemerintah itu gajinya istilah katanya ya, kan itu berasal dari rakyat juga kan, uang rakyat kan. Iya Iya, betul. betul. Nah, kalau misalkan rakyatnya miskin, kita sering bayar-bayar terus gitu ya. Rakyat kita makin miskin gitu loh, bukannya makin kaya gitu. Malah kita memperkaya pemerintah. Nah Iya iya itu. betul. Kan kita negaranya masih berkembang ya. Iya, Iya, makanya. kita masih masuk negara berkembang sih. Terus tuh, Benar. apalagi kan, kalau nggak salah nih, Pak Jokowi kan dia kan barusan bubarin dah beberapa itu ya, kayak bidang di pemerintahan gitu ya, kalau nggak salah. Oh iya iya. Nah, itu tuh bidang-bidangnya itu, menurut kalian untuk pandemi ini berguna nggak? Yang udah dibubarin gitu sama sama Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi membubarkan bidang-bidang itu kan pasti ada alasannya kan ya. Bukan Iya. bukan berarti nggak penting atau penting tapi malah dibubarin gitu aja. Mungkin karena Mungkin juga ekonomi atau gimana. pertimbangannya sebelum bubarin itu. Iya iya. Hmm. Oh, yang dibubarkan sama Pak Jokowi ada 10 lembaga sih. 10 lembaga Dewan Riset Nasional Komisi Pengawas Haji. Ada yang pertama Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, terus Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. Terus yang kelima ada Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang keenam Komite Ekonomi dan Industri Nasional, yang ketujuh Badan Pertimbangan Telekomunikasi, kedelapan Komisi Nasional Lanjut Usia, terus yang ke-10 ada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Nah itu tuh kan dari aku baca aja kayak rasanya tuh kok ini bidang-bidangnya itu nggak ada peran besarnya gitu. Kalau menurut aku. Iya ya. Tapi kalau menurut kamu kayak gimana lagi, Val? Selain nggak, menurut aku tuh eh harusnya sih ya lembaga-lembaga yang di Indonesia tuh harusnya kan ikut membantu, bukan cuma diem aja, iya nggak? Iya iya. Apalagi kan pandemi gini pastinya kan kayak kita tiba-tiba didatengin sama RT RW minta sumbangan buat itu apa orang-orang yang kena COVID, pernah nggak kayak gitu kalian?
Oh, pernah. Kalau di aku belum sih. Ya aku juga belum sih. Kalau itu tuh, Jadi kalau sama kayak aku gitu loh. Jadi kita tuh dalam satu RT itu rembukan gitu. Misalkan tetangga kita ada yang terpapar nih COVID. iya. Nah, jadi tuh kita kayak rembukan gitu dari setiap kepala keluarga yang ada di perumahan itu. Jadi ngumpulin dana-dananya gitu buat yang kena COVID ini kan, karena kan yang kena COVID ini kan nggak boleh keluar kan, nggak boleh keluar rumah, apalagi juga masih karantina mandiri lah istilahnya gitu kan, karena dia pasien OTG. Nah, jadi kita satu RT itu rembukan buat menangani itu loh gitu. Berarti sistem gotong royongnya bagus banget ya. Iya itu. Iya, Maksudnya kalau saling peduli gitu. Cuman tuh kalau menurut aku sih ya, kalau rembukan kayak gitu kan pasti kan pas itu ada itu nggak kayak standar kayak pengaman gitu, kayak kita pakai masker gitu pas lagi kumpul-kumpul gitu di wilayahmu. Ada sih. Kalau itu sih lebih mendingan ya. Kalau aku kan di kota kecil, daerah Tegal, apalagi kan sekarang kan daerahku tuh udah wilayah hitam. Kasarannya kan tapi kan bahaya gitu kan. Iya. Apalagi tuh di sini kalau di Tegal tuh yang paling terkenal itu RSI sama Rumah Sakit Mitra Keluarga. Pastikan itu. Oh, itu kenapa? Itu full orang COVID. Oh, full. Oh. Oh, emang rumah sakit khusus buat COVID ya? Udah ada penanganan buat COVID-nya. Nah, itu tuh jadi kayak rumah sakitnya itu tuh kalau mamaku kan dia kan buka usahanya kan di dekat pasar. Dia itu punya langganan itu orang pasar bilang kalau langganan dia beli sayur tuh nggak masuk gara-gara kena COVID. Dianya itu dimasukin ke salah satu rumah sakitnya itu, terus katanya tuh bener-bener pembayarannya itu susah gitu loh. Jadi tuh kayak misalkan udah ditetapin sama Pak Jokowi kan memang udah 900.000 kan harga itu. Iya. Nah di rumah sakitnya itu ditetapin harganya itu 2 juta. Oh. 2 juta. Kok bisa? Tinggi banget. Iya, 2 juta itu. Iya, tinggi banget ya. Perawatan. Terus kan perawatan itu kan pasti kan ada obat kayak buat COVID-nya itu kan. Oh iya. Sama terus ditaruhnya itu di ruang isolasi itu pasti. Cuman tuh kayak bener-bener gelap gitu loh. Kayak bukan gelap banget gitu loh. Cuman bener-bener sepi gitu. Tapi setahu aku bukannya kalau orang udah kena COVID tuh semuanya gratis, maksudnya itu ditanggung oleh pemerintah. Harus. Iya, setahu aku juga kayak gitu. Cuman tuh kadang di tiap rumah sakit, bukan di tiap rumah sakit sih, di tiap wilayah itu yang punya rumah sakit tuh pengen cari keuntungan. Nah, itu dia. Itu yang nakal itu orang pasien-nya. Berarti ada tindak korupsi dong di dalamnya. Harusnya sih ada. Nah, justru ini kan aku juga baca-baca gitu kan. Nah, si dokter ini dan suster ini pun dia dapat fee gitu, dapat jasa dari pemerintah. Dia bakal dibayar lagi gitu loh, yang abis nanganin kasus pasien COVID-nya gitu. Jadi dia bakal dibayar 2 kali, udah dibayar dari pasiennya juga, terus juga dibayar dari pemerintah juga, iya nggak sih? Jadi kayak nggak ada adilnya gitu. Aku juga pernah ya baca berita itu. Ada orang, dia sebenarnya cuma sakit tipes, tapi dari rumah sakitnya suruh bilangin aja, ibu bilang aja ya kalau ibu ini kena COVID bukan tipes gitu. Padahal sebenarnya si ibu ini nggak kena COVID. Lalu si ibu itu, si pasiennya diberi uang 1 juta. Bayangin dong, dia diberi uang 1 juta tapi suruh bilang kalau dia kena COVID. Tahu nggak itu kalau lapornya kalau udah sampai pusat,
itu orang yang kena COVID itu sama aja harganya dengan berarti 9 kali lipat 1 jutanya itu. Berarti kan 9 Nah, juta. iya. Iya benar-benar. Nah, itu kan kayak main duit. Ya. Itu mereka tuh ada kayak pasien yang meninggal bukan COVID, tapi mereka tuh kayak Penyakit dalam kan. pasiennya itu COVID. Iya, jadi banyak dimanipulasi gitu loh. Iya, bener Iya banget. benar. Itu salah satu ketidakadilan sih menurut aku di masa pandemi ini. Iya. Merugikan banget. banyak. Betul. Berarti kan apalagi kan dari produk aja kan kayak kita kan diajarin itu kan ya mikroekonomi, dimana kalau ada demand yang naik pasti supply-nya kan juga ikutan kan. Iya, benar. Oh iya. Iya benar. Iya. Jadi itu kalau supply-nya cuman yang misalkan yang butuh tuh 100, yang demand itu 100. Yang supply-nya itu cuman nyediain 50. Pasti kan yang 50 orang di demand-nya itu kan pasti ada yang nggak kedapetan kan. Iya. Nah, Ya. itu mirip kayak itu. Cuman ini posisinya itu kita COVID. Nah, bisa jadi 50 orangnya itu meninggal nggak sih? Iya sih. Oh bisa jadi. Nah, meninggal. Apalagi bisa, kalau misalnya itu semua diukur dengan sebanyak apa kamu punya uang gitu. Iya, benar. Oh iya benar. Money is everything. Iya. Duit. Aduh. Cuan dan cuan. Terus apalagi itu ini kan aku sih ya harapannya kan bentar lagi kan 2024 kan pemilu lagi kan. Iya. Iya. Aku tuh takutnya setelah Pak Jokowi turun digantiin sama yang lain, takutnya tuh Indonesia turun lagi. Iya sih, benar. Bisa jadi. Jadi tuh kayak pemegang kuncinya itu kan Pak Jokowi sebenarnya. Dia itu memang tegas orangnya kan, terus dia itu benar-benar kayak pernah nggak sih kalian lihat itu yang di berita dia itu marah sama pekerjanya? Enggak, aku enggak pernah. Di itu beritanya itu ada dia itu marah itu di benar-benar ditampilin itu di YouTube, mungkin ada nanti Marah sama siapa? marah itu sama pekerjanya gara-gara tuh kok kalian nggak bisa ngatur gitu loh masa pandemi gini loh. Kacau. Oh yang iya aku juga ngeliat ya kayaknya. Iya, makanya tuh aku takutnya kalau beliau nggak ada, udah turun tuh diganti sama yang lain, takutnya malah keulang lagi hal-hal yang nggak dipengenin sama Indonesia gitu, kayak resesi gitu bisa, apalagi kayak kemiskinan juga tambah banyak gitu loh. Iya. Kalau menurut aku pribadi sih, aku cuman berharap gitu pemilu selanjutnya itu bakal lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena kan ya gimana, kita harus mempercayakan Indonesia gitu sama presiden. Ya kita ya berdoa yang terbaik aja sih buat kedepannya. Iya, kita sih berharapnya kayak gitu. Semoga juga kabinet-kabinet setelahnya Pak Jokowi ini bakal lebih baik lagi gitu kan. Iya, terus kita yang udah punya KTP kalau pemilu lagi ya boleh golput gitu kalau bisa ya. suara kita. Terus juga balik lagi ya ke diri sendiri gitu, hati nurani didengerin gitu. Kan kita kan harusnya kan jadi manusia kan ngerti mana yang baik mana yang jahat kan. Ya. Benar. Sebenarnya sih kita manusia lain juga. Walaupun tuh kita itu nggak sepinter sama orang yang lain atau nggak sehebat orang lain, seburuk-buruknya orang tuh pasti punya hati nurani. Ya nggak? Benar nggak? Benar. Iya, betul. Benar banget itu. Nah, makanya tuh keadilan tuh aslinya tuh memang harus keluar dari diri sendiri. Kalau diri sendirinya itu bisa ngungkapin kebenaran sama keadilannya tuh pasti orang lain juga ikutan.
jadi kayak ada penggeraknya gitu. Iya, jadi kayak pelopor lah istilah katanya ya. Kayak pelopor. Harapan kalian dalam masa pandemi ini gimana? Apa harapan kalian? Mungkin kalau aku sih mungkin ya seperti pada umumnya gitu kan, biar cepat berlalu gitu, biar Indonesia juga cepat-cepat apa namanya sih kembali seperti semula gitu. Perekonomian, kesehatan, terus juga dari berbagai bidang pokoknya agar pulih kembali gitu sih. Berharapnya di masa pandemi ini. Kalau harapan aku juga nggak jauh-jauh dari harapan ARL, semoga pandemi ini cepat selesai dan kalau misalkan belum selesai juga orang-orang di sekitar kita bisa lebih menggunakan hati nuraninya agar nggak terjadi lagi kejadian-kejadian seperti yang sekarang-sekarang ini. Itu sih harapan aku. Kalau harapan aku sih semoga kita bisa beraktivitas dengan normal lagi setelah pandemi ini gitu. Terus sehat-sehat selalu buat kita semua dan Iya. tetap menggunakan protokol kesehatan sih. Aku Iya. sih setuju sama kalian semua, apalagi kan kita kan bentar lagi kan masuk ke semester 2 ya. Semester 2 Iya. pengennya sih offline gitu, biar bisa ketemu gitu. Iya. Segera. Iya, kita belum pernah ketemu loh ini semua. Iya guys, Kita mah cuma loh. via Zoom doang, Iya, baru kenalan online ya. kenal online, belum kenal offline loh ini loh. Benar. Oke deh, sebagai penutup, kami dari kelompok kelompok I, saya Feli Olivia, Saya Catherine Betan. Saya Zulfa Erel. Kasiro. dan kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih guys. Bye. Terima kasih guys. Thank you.